Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya untuk belajar matematika bersama Bu Novinda. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar bab data dan diagram dengan sebab membaca dan menginterpretasikan diagram. Nah, perlu kalian ketahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mampu membaca diagram dan menginterpretasikannya sesuai konteks dari diagram tersebut. Nah, coba kalian perhatikan pada dua gambar berikut. Dari dua diagram tersebut, kalian perhatikan dulu baik-baik apa sih kesamaannya dan apa perbedaannya. Sudah punya jawaban? Simpan dulu jawaban kalian dan mari kita bahas pada slide berikutnya. Nah, kita ketahui dulu diagram merupakan sesuatu yang menerangkan keadaan tertentu berdasarkan data dan informasi yang sudah ada. Diagram dalam statistika, penggunaan diagramnya sendiri adalah cara yang paling sangat efektif untuk menampilkan data atau informasi numerik. Penggunaan diagram membuat data lebih mudah dipahami daripada informasi yang tertulis. Pada subbab ini akan dipelajari bagaimana menggunakan diagram, membacanya dengan akurat, dan memahami informasi apa yang bisa diperoleh dan informasi yang tidak bisa diperoleh dari diagram yang disajikan. Nah, sekarang coba perhatikan diagram berikut. Diagram tersebut merupakan diagram tunggal, di mana diagram tersebut memiliki satu batang dengan warna yang sama semua. Nah, dari diagram batang tunggal tersebut memiliki beberapa fitur. Yang pertama, judul. Yang kedua, label pada sumbu horizontal dan vertikal jelas dengan skala yang konsisten. Nah, yang ketiga, lebar setiap batang itu sama. Dan yang keempat, adanya jarak antar batang. Nah, sekarang kita perhatikan kembali pada gambar diagram. Dengan judul penggunaan kuota internet untuk PJJ bulan Juli sampai dengan Desember 2021. Nah, pada posisi horizontal itu menyatakan kuota internet yang terpakai dalam satuan gigabyte, sedangkan dalam posisi vertikal menyatakan bulan. Nah, pertanyaan yang pertama, pada bulan ke-10 berapakah kuota internet yang digunakan? Yuk, coba perhatikan pada bulan ke-10 ujung dari batangnya lurus dengan angka berapa? Tepat, lurus juga dengan angka 10. Berarti pada bulan 10 kuota yang habis digunakan adalah sebanyak 10 GB. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pada bulan berapakah yang menggunakan kuota internet sebanyak 7 GB? Kira-kira di mana? Berada pada bulan yang ke-12. Betul. Nah, sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Bulan apakah yang paling banyak menggunakan kuota internet? Berapa gigabyte yang digunakan pada bulan tersebut? Sudah punya jawaban kalian? Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Nah, jadi jawabannya bulan apakah yang paling banyak menggunakan kuota internet? Jawabannya adalah bulan yang ke-10 tadi. Dan berapa giga? Yaitu sebanyak 10 giga. Nah, sekarang ada diagram yang kedua. Perhatikan. Terlihat kan perbedaannya? Nah, pada diagram tersebut memiliki dua warna. Ada warna merah dan warna
biru. Maka diagram tersebut dikatakan diagram tunggal? Bukan, dinamakan diagram batang rangkap. Nah, di sini diagram batang rangkap memiliki judul perolehan medali emas Olimpiade musim panas. Dengan catatan, batang yang berwarna merah menunjukkan banyaknya medali emas yang diperoleh negara-negara tersebut pada Olimpiade 2016. Nah, sedangkan pada batang yang berwarna biru menunjukkan medali emas yang diperoleh pada Olimpiade pada tahun 2020. Nah, sekarang kita belajar membaca diagram. Coba dibaca dari gambar diagram batang rangkap tersebut tersaji dari sebuah tabel. Kira-kira kalau ada diagram dan tabel, mana yang lebih mudah ketika dibaca? Nah, yang lebih mudah adalah menggunakan diagram. Nah, di sini jika kalian perhatikan, perolehan medali emas Cina pada tahun 2016 ada sebanyak berapa? Jika disajikan pada diagram, maka akan lebih mudah. Langsung kalian bisa melihat Cina pada tahun 2016 adalah sebanyak 25 medali emas. Lebih mudah menggunakan diagram kan? Daripada kalian menggunakan tabel. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian baca kembali diagram berikut. Nah, berdasarkan diagram batang di samping, manakah di antara dua pernyataan berikut yang benar? Ada pernyataan yang pertama, pada tahun 2020, perolehan medali emas negara Rusia lebih banyak daripada negara Jepang. Benar atau salah? Ya, salah, karena Rusia bukan yang paling banyak. Sekarang ada pernyataan yang kedua. Negara Amerika Serikat selalu menjadi negara yang paling banyak mengumpulkan medali emas Olimpiade musim panas. Benar atau salah? Ya, jawabannya adalah benar. Nah, sekarang kalian bisa berlatih di rumah dan kerjakan pada buku tugas kalian berdasarkan apa yang sudah tertampil di slide berikut. Ada sebuah diagram batang rangkap di situ dan kalian bisa menjawabnya pada buku tugas kalian. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, penggunaan diagram dalam statistika adalah untuk menampilkan data atau informasi numerik secara lebih efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, salah satu jenis diagram adalah diagram batang. Yang ketiga, fitur diagram batang ada judul, label pada sumbu horizontal dan vertikal jelas dengan skala yang konsisten, lebar setiap batang sama, dan adanya jarak antar batang. Nah, selanjutnya kesimpulan yang terakhir, menginterpretasikan diagram adalah proses menafsirkan diagram untuk mendapatkan informasi penting dari data numerik maupun kategorik yang terdapat dalam diagram tersebut. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk berlatih terus ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.